dia dibunuh, mau dia diapain, biarin aja. Nah, Nggak ini ya, kelihatan kan seperti ada orang gunung, rogiah lagi ya. nih. Nih, Ya, mau saya seperti zoom. gunung. Saya tanya kepada teman saya ini, kenapa kalian, apa iya Oke. kalian membantai etnis Rohingya di tempat kalian sana di Bangladesh? Kenapa tidak bertahan di camp Bangladesh? Bangladesh kan Oh iya ya. kayak anak begini. Oke, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian semua konten-konten yang menarik dan aktual tentunya di dunia sosial media tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending tentunya di channel ini. Oke, nah di kali ini kita masih ngebahas tentang Rohingya lagi, yang dimana ada mafia emang ya yang ngebongkar tentang perdagangan orang, dan ini harus ditelusuri sih. Nanti videonya yang mana, nanti ada video, dan kita juga bakal lihat orang Rohingya ternyata nggak hanya di Pekanbaru saja, ternyata udah sampai Mekah, mau haji apa umroh apa kayak gimana nih, bisa penyebarannya sampai Arab. Luar biasa ya penyebaran orang Rohingya ini. Dan kita juga bakal cari tahu kenapa sih orang Rohingya tidak mau tinggal di Bangladesh, yang dimana-mana dia udah disiapin pulau dan menghabiskan anggaran sekitar 5T. Loh, kok di orang pergi-pergi lagi tuh ya, menyusahkan semua negara. Gak hanya di Indonesia aja ataupun di Aceh saja, tapi Malaysia, Thailand itu sudah disusahkan oleh negara-negara dia. Oke, kita nggak usah berlama-lama, kita coba langsung mulai videonya. Buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa guys, kalian bantu gua dulu dengan klik tombol subscribe-nya di bawah. Yang udah klik tombol subscribe, kalian bisa like, komen, dan di-share juga, dan aktifin juga tombol notifikasi di bawah agar kalian tahu notifikasi saat aku upload video. Buat teman-teman yang pengen ngedukung channel ini ataupun mensupport channel ini, teman-teman bisa dong klik super thanks di bawah dan ketik aja komen di akhir video, kita bakal bacain super thanks dari kalian. Oke, gak seberapa lama, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Oke, mari kita tonton dulu part 1. Lihat nih bos, UNHCR cabang Aceh ya. Anak buahmu sendiri yang bongkar misi kalian. Oke, berarti kalau kita lihat dari captionnya, UNHCR ini punya misi. Kenapa orang Rohingya naruh ke Indonesia? Oke, kita dengerin dulu videonya seperti apa. Berapa orang mereka di sini, Bang? Cuma sebatas itu aja, Bang. Saya foto tadi. Itu ada keren juga. Udah, Bang. Kamu informasi ada Rohingya sini di mana? Dan PT, Bang. PT kok bisa tahu cepat kali ada di sini? Saya nggak tahu itu, Bang. Buat kali PT itu kan, luar biasa. Pakai satelit bagaimana cara? Itulah Saya tanyakan pagi. PT-nya main yang sama UN lah. Hah? Hebat kali PT. Di antara ini ada. Kau dikasih informasi PT jam berapa? Jam 7 tadi, Bang. Jam 7. Mana bukti PT mu telepon jam 7? Kita pun si kalau main nyapa di sini. Iya. Apa jam 7? Setengah 6. Setengah 6. Nah, 6 udah tahu Iya, tapi nggak diangkat, Bang. PT mu di mana? Di Banda Aceh, Bang. Oh, di Banda Aceh. Iya. Tahu dia di sini masuk Perwakilannya? PT Bandar Aceh. Perwakilan siapa, Bang? Saya anggota ya, Bang. Enggak sendiri. Sendiri, Bang. Ada orang lain enggak? Nggak ada, Bang. Saya Kamu kalau nggak dikasih tahu sama PT mu nggak tahu? nggak tahu. Hebat kali PT mu. Yang naik Pajero BK 1 JG nggak? Warna hitam. Iya, Bang. Oke, kenapa dia ini mengelak? Tapi gue sempat nelusuri plat nomor ini, datanya yang gue temukan agak nggak dapet ya. Tapi kok bapak ini bisa kenal gitu ya? Oke, yang dimana kita bisa dengar PT dia bermain lah sama UNHCR. Tadi kita denger ya percakapan bapak tadi, ada bilang. Ya, Terus ini dia anggotanya. Oh, jangan ini. Ya. Pajero warna hitam BK 1 JG, betul? Siap. Ya. Oh, jangan ini. Kita orang-orang halus ini tahu semua. Siap ya. Nanti kau Wih, kenal semua orang itu. Ya. Siap. Enak aja. Jangan kau jadi orang halus ini. Jelas, Bang. Gara-gara uang 200.000 kok capek kan. Yang berapa dapatnya? Iya. Iya, Bang. Yang kemarin berapa dapat? Kau sekali kasih informasi kayak mana? Bayaranmu gimana? Enggak dapat informasi, Bang. Saya sekali kau foto papu-papu kau kirim berapa dapat? Berapa dapatnya? Jujur aja. Yang kemarin aja, yang kemarin itu.
300.000. 100.000. Satu foto tuh. Enggak satu foto bang. Satu informasi lah. Satu kasus lah, satu case. Iya gitu. Jadi man 5B lah tuh. Ini rokok aja nih ya. Lukman rokok. Dari Rongian rokok kan? Lukman kan? Enggak. Pollution bisa. Saya juga tak pernah ambil lah. Beda lah. Memang jauh kali permainan gua. Safety-nya. Bosnya ini ya. Ya. Enggak masalah. Nah, ini ya, yang dimana ini sorry kalau misalnya salah, ataupun teman-teman mau berpendapat juga boleh ya di bawah komentar kira-kira orang ini siapa. Tapi orang-orang yang gua denger dari video ini, mereka mewawancarai yang dimana mas-mas ini adalah kelompokan UNHCR, dan dia di situ tujuannya cuma beri informasi, yang dimana kan ada Rogia datang, Rogia diapain, Rogia ngapain, itu dia memberikan informasi tersebut, foto-foto. Oke. Tapi satu pertanyaan gue ya, ini gimana caranya masyarakat Aceh gitu? Karena di sana itu udah banyak orang yang foto-foto juga teman. Kok bisa tahu kalau pihak ini adalah anggota gitu ya? Next, kita coba dengerin. Part 2-nya udah fix. Tidak ada lagi belas kasihan, Indonesia ini sudah jelas mereka bukan terdampar. Oke, kita dengerin. Kok bisa bukan terdampar? Tugas Rona di situ bukan untuk lindungi mereka. Tugas dia di situ foto, kirim laporan. Tok itu Foto. udah, mau dia dibunuh, mau dia diapain, biarin aja. Dia membuat laporan sekarang. Laporan udah buat. Belum kan? Belum. Tugasnya itu dari tadi ngapain dia di situ? Nggak dianggap hadir. Kirim foto, kirim ke grup laporan. Dah, hubungi Pak Faisal. Selesai masalah. Nggak pengen cuma jadi pahlawan, nggak perlu jadi pahlawan mati nanti di situ. Siap. Jelas ya? Siap. Jadi nggak usah lihat umat nih orang ini mau dibunuh. Biarin aja mau mati, nggak ada urusan kita. Siap. Buat laporannya di dalam grup. Jumlahnya berapa? 150. Nggak tahu. Gimana? Dari jam berapa nyampe? Ya, hitung. Tanya sama warga berapa. Itu aja berdasarkan pengakuan warga. Jumlah mereka 170 orang misalnya. Tabtuk, dah kirim di dalam grup. Oh, berarti emang bukan terdampar ya. Dan mereka itu sudah direncanakan. Dan itu dihitung ya jumlahnya masuk ke Indonesia berapa. Siapa Pak Faisal ini? Ini sekarang foto kondisi selesai. Siap. Itu tugas Rona. Nggak usah melindungi, mau dia dibunuh, mau dia dibakar, nggak makan, itu nggak ada urusan kita. Siap. Kita tidak ngurus di situ. Siap. Tugas Rona. Siap. Tugas Rona nanti pas datang tim melindungi tim. Dah. Kalau udah tim bilang kalian Rona lindungi pengungsi, baru lindungi pengungsi. Saat kericuhan terjadi, Rona lindungi tim, pengungsi biarin aja. Nggak tanggung jawab kita dia tuh. Siap. Yang kita lindungi tim UNHCR-nya. Siap. Oke. Siap. Yang dilindungin tim UNHCR-nya aja. Siap. Kita nggak boleh ngomong kayak gitu. Siap. Itu urusan mereka. Siap. Jelas ya? Siap. Jadi pola pikir kita sama. Siap. Sekarang kirim foto, laporan, tanyakan jumlah berdasarkan pengakuan warga, siapa aja yang udah hadir, itu aja buat. Siap. Oke, ini fix, ini PPO ya, perdagangan orang ya. Dan ini harusnya polisi menelusuri dan siapa ini bosnya, siapa itu yang telepon. Dan ini percakapan ini kayak memberikan sebuah informasi tentang Rogia masuk ke Indonesia berapa segala macam ya. Mereka nggak peduli, yang penting bakal ada tawuran ataupun apa itu nggak peduli sama sekali. Rogia mau mati pun katanya nggak peduli. Yang penting tim mereka UNHCR selamat. Oke, coba baca komentar dari teman-teman semua di sini. Sudah ada bukti pun enggak diproses. Nah, ya harusnya gerak cepet sih ya. Diproses video ini asal dari mana? Apakah video ini menyebarkan hoak ataupun kayak gimana itu video ini benar atau tidak, harusnya diproses ya. Biar kita tahu mau benar atau salah urusan nanti ya. Kalau benar ini informasi yang sangat berharga dong ya. Next. Kami tegaskan sekali lagi, kedaulatan negara Indonesia berada di tangan rakyat, bukan di negara UNHCR. Suaranya seperti orang kita Aceh ya? Iya, emang tadi kan udah dibilang ya, di part 1 dia orang PT emang asalnya dari Aceh ya. Ya, karena kan dapet cuan ya, apa sih yang gak tergiur gitu kan, mungkin dapet cuan. Next, Faisal, usut Faisal. Kedok UNHCR akhirnya terbongkar. Oke. Nah, jadi gue menemukan video yang dimana warga Rohingya di Mekah teman-teman. Nah, video yang ini gue cepetin aja bagian part yang paling penting dan kita bisa lihat ya. Kalau di udah sini terbiasa enak kotor tuh. banget. Saya baru jalan segini aja udah ngos-ngos. Masya Allah. Ini
Jadi penghuninya orang pendatang ya, pendatang semua. Lihat guys. Lain sih. Assalamualaikum. Ente mairuh kira? Bener-bener kotor banget. Asan mar ali. Tayyib iyalah. Lihat guys ya, sampahnya di mana-mana teman-teman ya. Ini nih yang nggak disukai oleh semua negara, karena ini juga nih faktor orang Rugi itu jorok. Wow, jorok banget ini. Sampahnya di mana-mana ya. Assalamualaikum. Sampahnya guys Kita naik lagi ke atas. bertaburan. Banyak orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Men, kira fokul lah. Wala Kotor banget ya. Kira taib. Ini turunnya. Wow. Takut ini nyasar ya. Banjir Ini kabel kabelnya tegangan cuy. tinggi loh. Wow, kabelnya nyetrem bisa mongkat nih. Oke, next ya. Ini gue cuma ngasih gambaran tempat tinggal yang sekarang orang Rogia tempatkan ya. Tempatnya kotor banget dan ini masih bertambah ya di lain sisi dari tempat tinggal ini ya. Kita coba cek. Nah, Nggak ini ya. kelihatan kan, seperti Ada orang gunung Rogia lagi ya. nih. Nih, Ya, Mau saya seperti zoom. gunung. sekarang mereka sudah membuat saung-saung lagi seperti ini. Nanti lama-lama jadi Rumah-rumah kecil ya. perumahan permanen. Luar biasa ya. Makanya di Indonesia banyak yang menolak warga Rohingya karena attitude-nya yang kurang baik. Mereka dikasih makan sehari 3 kali aja masih banyak protes ya. Iya. Nah, jadi seperti ini pemukiman liar pengungsi Rohingya di Mekah, mereka masih nekat membuat bangunan liar di gunung-gunung seperti ini. Oke, jadi orang Rogia itu bangun bangunan liar. Iya, Wow. iya makin banyak ya. Tuh, ya, cuman agak beka. Oh iya ini. Makin banyak ya. Lihat, Nih, bisa nih, teman-teman lihat nih. sendiri. Wow. Makin banyak ya. Iya. Gokil sih, banyak banget. Tuh, pemukiman liar Nyampe warga atas-atas. Rohingya yang di sebelah sana sudah membuat rumah permanen dan diobrak-abrik sama pemerintahan sini. Sekarang membuat lagi rumah di atas gunung. Oh, jadi pemerintahan di Arab itu udah ngobrak-ngabrik. Terus Rogia ini masih ngeyel. Ya, dia akhirnya buat lagi. Mungkin dia tidak mampu buat bayar sewa di sana, akhirnya buat di bagian lahan liar ya. Kok jadi beban negara nih? Sorry nih kalau salah ya, maaf ya. Coba ada Bercanda orangnya lah. nggak, Dur, di sini, Dur? Kalau jam segini mereka banyak yang kerja. Mana, Dur? Ini ada lagi. Ke sana. Ada orang itu. Mana? Itu sebelah sana tuh. Coba. Mana sih? Gila kameranya, Oh, iya, boy. Ngezoomnya itu loh. Serem sekali bang ngezoomnya ya. ini ada orang ini. Assalamualaikum, Bang. Oh ini nih. Kif halak? Nanti mereka buat rumah permanen ya. Nih saya zoom sekali lagi. Nah, jadi seperti ini. Oh, bisa jadi sini kasusnya kayak di Indonesia ya, yang dimana kalau orang udah nempatin wilayah tersebut udah ngerasa milik dia sendiri ya. Oke, karena sudah bertahun-tahun di situ. Ini kasusnya kayak di Indonesia. Bisa jadi sih. Rogia ini tinggal di situ awalnya hanya gundukan tanah. Nanti lama-lama bakal pengen menjadi hak milik mereka. Ini kasus sama sih di Indonesia ya. Tanah-tanah ilegal tuh ya. Ini pengungsi Rohingya yang nekat buat rumah di gunung seperti ini. Mereka pertamanya buat rumah saung, nanti lama-kelamaan buat rumah permanen seperti yang di sebelah sana. Tuh. Oh itu yang tadi ya yang kita lihat ya, banyak sampahnya. Oke, udah ya, udah habis sih itu aja. Coba kita masuk ke komen lagi. Udah nanya sekelas Mekah aja menolak, apalagi
ada di Indonesia mereka liar dan tidak menjaga kebersihan. Wow, bener sih sekelas Arab aja menolak ya. Tapi kayaknya menerima sih ya, kayaknya menerima. Tapi sayangnya udah diterima Rohingya nih ya, tidak menjaga wilayahnya ya, yang dimana tempatnya kotor dan mereka juga udah dilarang pemerintah jangan bangun bangunan di situ. Mereka tetap bangun di situ ya, gubuk-gubuk tadi. Kayak mungkin mereka pengennya gratis ya, yang enak nyaman gitu ya. Kayaknya mereka cari tanah yang kosong dan bangun di situ karena kan enak dong, kagak ada bayaran gitu, pajak tanah segala macam. Next. Oke, ini kayaknya sih ada bukti chat yang dimana MD Shahidul ini Facebook sih, kayaknya Facebook ya atau Instagram. Tapi setelah gue cari Instagram MD Shahidul itu nggak ketemu, mungkin nih Facebook. Kayaknya ini Facebook deh ya teman-teman, karena agak mirip-mirip gitu Facebook sama Instagram. Oke, kita coba lihat chatnya itu seperti apa. Jadi ini saya coba untuk mentranslate apa yang teman saya bilang ya. Ini tolong didengarkan baik-baik. Bisa jadi ini adalah jawaban daripada pertanyaan kita semua di seluruh Indonesia ya. Dengarkan baik-baik biar saya translate. Jadi saya tanya kepada teman saya ini, kenapa kalian, kalian membantai etnis Rohingya di tempat kalian sana di Bangladesh? Oke, jadi Rohingya itu punya klarifikasi. Kenapa tidak bertahan di camp Bangladesh? Ada game 2 game 3 game. Game pakai tembak. Kalau belum nonton video sebelumnya, kalian nonton dulu video itu. Bisa kalian cepetin aja ke bagian yang dimana klarifikasi orang Rohingya pengen tinggal di Indonesia ya. Jadi mereka pengen tinggal di Indonesia karena di Bangladesh itu tempatnya nggak aman gitu ya. Mereka dibantai juga ya tiap hari gitu. Oke. Dan mereka nggak mau ke Myanmar, sama kejadiannya sama ya. Dan ini kita dengar kenapa dia diusir dari bener nggak ucapan klarifikasi orang Rohingya ini tentang di Bangladesh mereka dianiaya ya. Tolong ceritakan yang sebenarnya. Kebenarannya seperti apa, tolong beritahu saya. Karena negara saya sekarang sedang heboh, sedang panik untuk menyikapi etnis Rohingya yang sekarang berdatangan ke negara saya. Lalu teman saya mengatakan, sejak mereka datang dari Myanmar 2015 tahun lalu, itu mereka sudah dibuatkan camp di Bangladesh, di tempat kami, di negara kami. Ya, udah dibuatkan. Selang beberapa tahun kemudian, ya sudah 8 tahun di camp Bangladesh sampai saat hari ini. Oke, dari 2015 kami ya. melayani mereka dengan baik. Hal apapun yang menghalangi kami untuk menghalangi kami untuk membantu suku Rohingya di negara kami akan hancurkan penghalang itu. Itulah cara kami untuk memanusiakan Rohingya di negara kami. Kami memberikan perlindungan, kami memberikan pakaian, kami memberikan makanan, kami memberikan apa yang mereka butuhkan. Kami orang Bangladesh sama dengan mereka, mayoritas Muslim. Lalu hal apa yang istilahnya kami tidak bisa membantu mereka? Atas dasar apa? Alasannya apa? Kami tidak melihat agama. Siapapun yang datang ke negara kami itu welcome. Kami tidak melihat dari negara mana, kami tidak melihat dari suku apa, kami tidak melihat dari agama apa. Nah, begitu juga suku Rohingya. Kami melayani mereka sebagaimana mestinya, kami manusia, sama-sama manusia. Lalu, alasan apa kami membantai mereka? Coba tolong ceritakan kepada saya. Bener sih ya, alasannya apa ya? Orang Bangladesh ini membantai Rohingya, kan sama-sama Muslim, dan kayaknya juga masih banyakkan orang-orang Rohingya ya yang tinggal di sana 38.000 orang. Terus bener sih, masuk akal sih ya dari Alasan MD Shahidul. apa kami membantai Rohingya di Bangladesh? Alasan apa? Bener sih, apa alasannya? Hari demi hari kelakuan Rohingya ini semakin meresahkan, semakin mengerikan. Terutama mereka terlibat di berbagai kriminal, khususnya narkoba. Nah, lalu teman saya bilang, kemarin saya lihat di berita, di news, di sosial media, bahwasanya ada suku Rohingya membunuh Bangladesh. Gak tahu kenapa mereka itu bisa terlibat dalam kriminal, karena saya hanya melihat sosial media. Nah, dalam situasi hal ini, ya, yang membuat meresahkan bangsa,
negara Bangladesh. Nah, oleh sebab itu pemerintahan kami Bangladesh sedang berupaya untuk mengembalikan Rohingya ke Myanmar, ke negaranya. Karena di sini sudah sangat meresahkan dan mengerikan. Gak bisa diatur. Oh, berarti usir lu juga gitu ya? Gak bisa diatur. Oke, berarti yang mengusir mereka ini bukan negara tapi perilaku dari mereka ya? Masalah agama, di Bangladesh ini mayoritas Muslim. Lalu atas dasar Ya, apa kami Muslim. membantai mereka? Nah, sekarang negara kami, pemerintahan kami sedang mengupayakan dengan pihak UN, ya UNHCR, untuk mengembalikan mereka ke Myanmar. Jadi Oke. teman-temanku NKRI dari Sabang sampai Merauke, ya, itulah kenapa imigran gelap ini, Rohingya ini kabur dari camp di Bangladesh. Karena apa? mau dipulangkan. Karena pemerintahan Bangladesh sedang mengurus mereka untuk pulang ke Myanmar. Itulah kenapa Akhirnya imigran gelap itu nggak selalu saja mau. biar kami mati di Indonesia, kami nggak mau pulang ke Myanmar. Coba dicocokin. Ya. Yang saya sesalkan, kenapa di sini pihak UNHCR tidak berkoordinasi sebelumnya kepada pemimpin Indonesia. Lalu kenapa ya yang sangat disayangkan, kenapa tidak jujur dari awal? Kenapa sampai seheboh ini Indonesia gitu loh? Sampai seheboh ini Indonesia tidak pernah speak up. Selalu berkata tentang ham. Ham, iya, hak asasi manusia penting ya. Oh, kita garis bawahi, jadi orang-orang Rohingya ini sebenarnya pengen dibalikin ke Myanmar dan mereka nggak mau karena mereka takut. Akhirnya terus aja tuh kapal ya, yang awalnya tujuannya cuma satu arah, belok set ke Indonesia. Oh, Tentang bicara ham, bagaimana tindakannya yang di Bangladesh? Kenapa tidak di Bangladesh saja diurusin kalau bicara tentang ham? Nah, di sini ya kan, kenapa pihak UNHCR mengetahui ya. tentang berapa jumlah Rohingya ini akan datang ke Indonesia ini? Nah, ini yang perlu ditelusuri. Nah, dari situasi kaburnya Rohingya dari camp di Bangladesh, nah ini membuat para perdagangan manusia meraup untung ya, memanipulasikan keadaan yang ada, mengambil keuntungan dari keadaan yang sedang panik begitu. Nah, terjadilah TPPO. Nah, yang terjadi juga di Bangladesh, mereka sadarin bahwasanya propaganda ya yang sedang yang dipikirkan pihak Bangladesh begitu. Makanya pihak Bangladesh itu sedang mengurus atau sedang memproses bagaimana Rohingya ini akan dikembalikan ke Myanmar. Pertanyaan saya kepada teman-teman yang ada di Indonesia ini, mau nggak Apa NKRI tuh? dari Sabang sampai Merauke menerima Rohingya ini? Mau nggak kira-kira? Jangan dibilang No masalah comment. satu iman, masalah saudara Muslim tuh. Oke. Bangladesh mayoritas Muslim. Bangladesh mayoritas Muslim. Menolak ya? Ya. Atau jangan-jangan Indonesia ini akan target selanjutnya menjadi propaganda. Nah, yang perlu didesak di sini adalah UNHCR. Ya, jangan berkedok hak asasi manusia. Mainkan HAM di Bangladesh, mainkan HAM di Myanmar. Jangan mainkan HAM di Indonesia, ya, yang akan mencelakai Indonesia ini sendiri. Wow, ini kalau kita cocok login ya, kita cocok sama video yang di awal, itu ternyata ya ada kesinkronannya ya. Oh, berarti orang yang pertama di video itu adalah memberikan informasi buat PPPO, perdagangan manusia, udah masuk ke berapa nih ke Indonesia. Oke, mulai terkonek nih ya satu sama lain ya. Bahkan di Bangladesh itu ngusir mereka karena tingkah laku mereka sendiri yang membuat warga Bangladesh itu geram gitu dengan orang Rohingya. Oke, next. Oke, tadi kita udah dengerin pernyataan yang dari Bangladesh. Dan ini ada satu lagi kecocokan. Kalau katanya di sana kan mereka sering dibunuh. Tetapi ada video live Rohingya yang dimana di Bangladesh menanam sayur. Kok berbeda gitu dengan video sebelumnya yang gue bahas. Yang dimana mereka bilang
kami di Bangladesh dianiaya juga gitu. Beda nih. Oke, kita lihat coba live-nya orang Rohingya menanam sayur ya. Oke, kita dengerin. আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি তা শিখু ভাই কি হবে আমি কি হতাম রে Oh iya ya. তাই ওনারা বিগিনে আর যেটা নাকি ভিডিও লাগায় জানি ওয়াসা মাসে আগে দিবা আর কতজন কামরা মাদে নিজের নাম হয়ে দিবা হন্তারা হুদুর কোন শব্দ ইয়ানো হয়ে দিবা তোমার বলি অসংখ্য ধন্যবাদ দোয়া রইল oh nara হুদুর মাদে আছে nara. Oke, kita bisa lihat ya. Pernyataannya tuh terkonfirmasi dengan video ini. Kita tidak lihat mereka disiksa ataupun dijajah, tetapi di sini mereka happy-happy aja gitu ya. Kok bisa berbeda ya dengan orang-orang yang pindah ke Indonesia? Atau emang omongannya sudah dirancang gitu ya? Nanti kamu saat ditanya di orang Indonesia, kamu bilang saja negara kamu kayak gini ya. Tolong sampaikan itu saja ya. Bilangin ya. Oke. Biar orang Indonesia itu kasihan. Cocokologinya tuh masuk ya. Masuk ya. Next. Dan di sini terdapat 3 resiko bila Rohingya masuk ke Indonesia. Apa tuh Bang resikonya? Resiko bila Rohingya masuk ke Indonesia. Resiko yang pertama, konflik budaya. Bentar. 1 konflik budaya, dan ini terkonfirmasi oleh Abang India ya. Kita bisa dari akun Abang India. Orang India sama Bangladesh itu kan deketan ya. Oke. Bahkan orang India pun bilang kayak gini, gimana tuh? Padahal mereka masih satu suku. Oke, kita coba lihat videonya. Kalian tahu kan, kalau orang Rohingya masuk ke negara yang lain, mereka datang dengan jumlah yang besar. Budaya mereka pun sangat kental. Contohnya, orang India atau orang bule selalu masuk ke Indonesia sendirian. Buat apa? Buat kerja atau bisnis. Jadi kami harus adaptasi sama budaya orang Indonesia. Itu beda dari orang Rohingya. Orang Rohingya merasa tidak perlu untuk adaptasi karena komunitasnya sangat besar. Jadi, kedepannya akan ada konflik antara budaya Rohingya dan Indonesia. Nomor 2. Aktivitas ilegal akan naik. Pada tahun 2017, banyak orang Rohingya masuk ke kamp refugi di Bangladesh. Lama-lama populasi di kamp menjadi tinggi. Info dari PBB. Tahun 2022 doang, 30.000 bayi lahir di kamp Rohingya. Karena sekarang udah populasinya banyak orang Rohingya kabur dari kamp untuk melakukan hal-hal ilegal seperti pencurian, perampokan, dan lain-lain. Nomor 3. Pengaruh terhadap ekonomi. Untuk memelihara kamp dan kasih makan ke orang Rohingya, pemerintah Indonesia harus mengeluarkan banyak uang dan petugas-petugas untuk menjaga kamp tersebut. Semua ini akan berdampak terhadap ekonomi Indonesia ke depannya. Jadi gimana guys? Menurut kalian Indonesia harus terima Rohingya atau enggak? Oke. Setuju banget. Coba kita coba lihat nih. Di sini captionnya dia bilang, saya ambil referensi ini dari berarti dia ini nggak asal ngomong. Hasil riset ini banyak banget loh buku yang dia baca ya, risetnya. Entah buku atau apa ini, tapi ini risetnya banyak banget. Kan makin terbongkar sifat-sifat Rohingya ini ya. Wah, ya. Pinter sih. Oke, coba kita masuk ke komen aja. Yang ngomong juga Rohingya kayaknya. Enggak, yang ngomong ini orang India ya, orang India. Kalau orang Rohingya kan beda lagi ya, India sama Rohingya. Tapi masih satu inilah ya, satu darah lah ya. Yang dukung Rohingya nggak bakal jadi presiden pengkhianat bangsa. Suatu hari di tahun 2017 Pak Jokowi nolak Rohingya. Vrindavan sama Rohingya mereka itu satu titisan. Nah, ini ya. Vrindavan itu India ya. Nah, ini ya. What the hell? Ini gimana ceritanya gitu? Satu titisan tapi berbeda pendapat loh. Tapi secara omongan abang ini ada betulnya ya. Ketika kita menerima mereka, kita harus mikirin banyak hal ya. Kayak orang-orang yang menerima mereka ya. Aduh, makin pusing aja ya kasus Rohingya. Dan bahkan kalau kita informasi sekarang itu Rohingya udah menyebar gitu ya, kabur dari camp-camp. Yang dimana kan sampai ke Pekanbaru itu gimana coba ceritanya? Ke Pekanbaru. Mungkin ada oknum sih. Menurut gue ini ada oknum ya, ada oknum. Karena nggak logis. Mereka jalan ya, kan orang Aceh ke Pekanbaru, masa iya nggak kelihatan orang? Pasti kan ada lah di Medan, kota-kota besar pasti udah ngevideoin mereka. Tetapi ketahuannya pada saat di Pekanbaru. Ini fix, emang ada orang yang sengaja membuat kegaduhan ini ya di Indonesia. Ini fix ini ada mafia yang ganggu gitu ya di Indonesia. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman. Oke, kali ini kita bakal coba bacain komen-komen yang like-nya tinggi di video sebelumnya. Let's go. Di video ini kita punya 419 komentar. Thank you banget yang sudah komen.
Oke, kita coba cari top komen ya. Bakal gue bacain di video ini. Oke, top komen pertama itu ada like-nya 23 dari Tri Untung 5511. Mereka bukan pengungsi, mereka imigran gelap. Mereka membayar masuk Indonesia. Jangan dibodohi UNHCR dengan dalil pengungsi. Indonesia tidak meratifikasi konvensi PBB atau UNHCR. Masalah pengungsi, Indonesia berhak menolak dan tutup aja kantor UNHCR di Jakarta. Itu yang membuat Rogia datang dengan dalil pengungsi. Iya ya. Ini kenapa UNHCR ini buka di Indonesia? Padahal Indonesia itu tidak menandatangani tentang perjanjian UNHCR ya. Oke. Dan Indonesia itu bisa menolak semata-mata gitu. Sementah-mentahnya ditolak langsung itu bisa. Tetapi kata Mahfud MD, kita nggak bisa nolak mereka. Kita punya pri kemanusiaan. Tapi mana nih sila kelima? Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, next dari @lisaredar7373. Rakyat harus berani usir sendiri. Gimana caranya biar kapok harus bersatu, gak boleh melempem kayak korup KRG panas. Oke, lanjut dari @cahgthel5485. Dengan jumlah like 23, bubarkan UNHCR dan usir Rohingya dari Indonesia, bikin masalah dan susah saja di sini. Ya, setuju banget. Dan thank you banget ya kalau udah komen-komentar ini rame banget nih. Ya, hari ini kita dapat 400-an komentar. Oke, besok kita bakal dapat berapa lagi? Jadi kita like dulu. Makasih banget ya yang udah komentar di video ini. Gue cuma bisa balas dengan like-nya. Intinya kalau gue di sini ada salah pengucapan, mohon dimaafkan guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Fadli undur diri. See you. Goodbye. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.